Oke, good morning students. How are you? Saat ini kita akan membahas cara mengidentifikasi teks eksplanasi. Sebelum Miss menjelaskan cara mengidentifikasi teks eksplanasi, siapa di antara kalian tahu nak beberapa bagian mengidentifikasi teks eksplanasi? Miss tunggu jawaban kamu ya nak. Oke, jawaban kamu sudah baik. Miss akan menyimpulkan kembali cara mengidentifikasi teks eksplanasi. Yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab, akibat, dan interpretasi. Jadi ketika Miss menyuruh kamu untuk membuat satu teks eksplanasi dari gempa bumi, tsunami, banjir, gempa bagian gunung meletus atau gunung Sinabung meletus. Jadi kamu harus menjelaskan pernyataan umumnya. Kamu ingin membahas mengenai apa nak? Kalau membahas mengenai gempa bumi, kamu harus membuat apa pengertian gempa bumi? Apa dampak dari gempa bumi? Apa saja solusi dari gempa bumi? Kemudian kamu harus membuat urutan sebab akibatnya. Mengapa terjadi gempa bumi? Mengapa terjadi tsunami? Mengapa terjadi gunung meletus? Lalu interpretasi kamu tafsirkan menurut pendapat kamu atau menurut pendapat banyak orang atau menurut sumber yang jelas. Misalnya kamu ingin membahas mengenai gunung Sinabung, gempa bumi, tsunami, kamu harus bisa memperkuat data kamu. Bisa melalui buku, bisa melalui koran, bisa melalui televisi, bahkan berbagai macam lainnya. Oke, paham? You understand? Kamu paham nak? Oke, yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Sebelum Miss menjelaskan apa pengertian fakta, siapa di antara kalian tahu nak apa fakta? Minggu lalu kita sudah membahas mengenai fakta. Fakta adalah sesuatu hal berdasarkan kenyataan. Jadi ketika kamu membuat sebuah fenomena alam mengenai gempa bumi, tsunami, banjir, kamu harus berdasarkan fakta atau kejadian yang sebenarnya. Tidak boleh kamu tambah-tambahkan atau lebih-lebihkan. Oke. Yang ketiga, faktualnya ini memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan. Jadi kalau kamu membahas mengenai yang ketiga, faktualnya itu memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan seperti sains. Jadi kalau kamu disuruh kamu membahas mengenai fenomena alam, mengenai banjir, ya kamu harus jelaskan secara detail mengenai karya ilmiah kamu, secara keilmuan kamu. Kamu bisa mewawancarai orang yang sudah mengalami kejadian itu, atau kamu merekam dari beberapa hasil wawancara kamu atau narasumber yang memperkuat data kamu, atau kamu menonton televisi. Apa saja yang sudah terjadi? Kamu membahas mengenai gempa bumi, banjir, tsunami, gunung meletus, atau mengenai berbagai macam hal lainnya. Paham nak? You understand? Sudah jelas? Oke, kita akan masuk cara membuat teks eksplanasi. Jadi nak, ketika Miss suruh kamu tuliskan satu contoh teks eksplanasi, ingat, yang pertama yang harus kamu berikan adalah menentukan topik. Tahu topiknya nak? Misalnya topiknya kamu ingin, Miss, saya ingin membahas cara membuat teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan topik. Ketika kamu disuruh, kamu tentukan satu topik yang akan kamu kerjakan. Miss, saya ingin membuat topik mengenai gempa bumi. Ya kamu jelaskan mengenai gempa bumi kamu, atau mengenai tsunami, gunung meletus, dan berbagai macam hal lainnya. Jadi topiknya harus jelas. Yang kedua, menyusun tulisan. Kalau kamu sudah membuat satu topik, kamu harus menyusun tulisan kamu lengkap, jelas, dan akurat. Jadi tulisan kamu baik dan mudah dimengerti oleh pembaca.
Kemudian yang ketiga, membuat kerangka karangan. Tuliskan secara detail kerangka karangan kamu dari kepala judulnya atau dari judulnya, kemudian isinya, bagiannya, kemudian masalahnya, solusinya. Kemudian yang keempat, menyunting tulisan. Setelah kamu sudah membuat semua topik kamu, tulisan kamu, kerangka karangan kamu, dan kamu sudah menceritakan secara detail mengenai gempa bumi. Oke, di sini ada beberapa contoh fenomena alam, fenomena sosial, dan fenomena budaya. Fenomena alam, peristiwa alam seperti letusan gunung berapi. Fenomena sosial, rangkaian peristiwa yang dapat diamati dalam kehidupan sosial, contohnya kriminalitas, kenakalan remaja. Fenomena budaya, pikiran atau akal budi yang terjadi masyarakat itu sendiri, contohnya adat istiadat. Di sinilah nanti misalnya suruh kamu tuliskan satu contoh fenomena alam. Jadi nanti kamu bisa membahas mengenai gunung berapi atau letusan gunung berapi, atau nanti suruh kamu buat satu contoh fenomena sosial. Kamu nanti bisa membahas mengenai kriminalitas atau kenakalan remaja. Nanti atau suruh kamu tuliskan satu contoh fenomena budaya. Kamu bisa membahas mengenai adat istiadat. Oke, nak, jelas? Jelas nanti PR yang suruh kamu mengenai fenomena alam, fenomena sosial, fenomena budaya. Paham? Jelas? Ada yang kurang paham? Atau sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, kita akan masuk materi selanjutnya. Oke, perhatikan ya, nak. Oke, kita akan masuk materi kaidah teks eksplanasi. Yang pertama, terdapat bahasa istilah atau bahasa ilmiah, yaitu menjelaskan mengenai sebab, akibat, dan proses dari suatu fenomena, baik fenomena alam, sosial, dan budaya. Tadi sudah kita membahas mengenai contoh fenomena alam, gunung meletus, sosial, kenakalan remaja, budaya, mengenai adat istiadat. Kemudian kita akan masuk yang kedua, pembahasan bersifat umum, menjelaskan suatu hal secara umum dari proses, penyebab, dan akibat. Jadi kalau kamu membahas mengenai gunung meletus, kamu tulis mengenai prosesnya, penyebabnya, baru akibatnya, baru solusinya. Kemudian yang ketiga, dibuat berdasarkan fakta, teks yang memuat informasi berdasarkan fakta. Tadi sudah menjelaskan apa fakta, nak? Berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Jadi, kalau kamu membahas suatu topik, kamu harus membuat kejadian yang sebenarnya. Misalnya saat ini mengenai Gunung Sinabung. Kamu jelaskan apa pengertian Gunung Sinabung, apa masalahnya, apa solusinya, apa akibatnya. Kemudian kamu simpulkan dengan bahasa kamu. Bahasa kamu bisa melalui koran, melalui televisi, melalui kegiatan lainnya yang memperkuat data kamu. Oke, nak? Paham? Oke, sekarang Miss menyuruh kamu tuliskan satu contoh fenomena alam, fenomena sosial, fenomena budaya. Dari ketiga bagian itu, silakan pilih. Kemudian kamu jelaskan secara detail. Oke, nak? Minggu depan dikumpul sama Miss Minarti Manalu, lalu kirim ke Telegram pribadi Miss. Oke, paham? Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan kamu, nak. Tetap memakai masker. Oke. Oke, demikian pembelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.